Psikoanalisis menurut para ahli Febrianto dan Anggraini tahun 2020. Mereka berpendapat bahwa psikoanalisis merupakan ilmu yang berkaitan dengan mental manusia. Dari pendapat tersebut mengatakan bahwa psikoanalisis berkaitan dengan mental manusia. Hal tersebut sesuai karena psikoanalisis menganalisis mengenai psikis yang berhubungan dengan mental seseorang. Seorang ilmuwan psikologi, Sigmund Freud, dalam teorinya tentang psikologi, menurutnya, teori psikologi adalah teori yang mempelajari pikiran bawah sadar, struktur fungsi, dan perilaku manusia. Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego dominan dalam menentukan perilaku manusia. Pendapat Freud dalam mengenai dominasi alam bawah sadar dalam menentukan perilaku manusia memiliki landasan teoritis yang kuat. Hal ini diperkuat dengan studi neuropsikologi yang menunjukkan bahwa aktivitas otak seringkali terjadi sebelum seseorang menyadari keputusan yang mereka ambil, menguatkan peran alam bawah sadar dalam mengambil keputusan. Pada baris pertama, ID menunjukkan sebagai wujud dari kesenangan dan dorongan emosional yang kuat, dari keinginan untuk tetap mencintai meskipun tidak terbalas. Ego pada lirik kedua menjelaskan bahwa pengarang menyadari perjuangannya untuk terus memaksa seseorang yang ia cintai tidak mungkin dilanjutkan karena tidak ada kesetaraan cinta. Pada baris ini, ego menengahi dorongan ID dengan kenyataan. Superego pada bait ini muncul sebagai kesadaran moral, di mana pengarang merasa tidak pantas untuk terus memaksakan cinta yang sepihak. Dalam hal ini, pengarang tersebut memiliki pikiran yang positif, karena tidak mungkin memaksakan kehendak hanya dari sepihak saja. Sedangkan, jika pengarang mengedepankan sisi negatifnya, maka akan ada perpecahan di antara keduanya. ID pada bait ini, keinginan untuk dicintai masih ada, tetapi tidak bisa diwujudkan. Lalu pada baris keempat, menunjukkan permintaan terakhir adalah usaha terakhir untuk memuaskan hasrat ID. Ego pada baris ketiga, menunjukkan adanya kesadaran dan penerimaan bahwa hubungan harus berakhir dengan mencoba menerima kenyataan bahwa cinta ini tidak akan terbalas. Ego juga mengatur kompromi dengan meminta permintaan terakhir. Lalu superego pada bait ini mencoba mengontrol ego agar tidak memaksakan kehendak untuk dicintai. Kesadaran moral ini tampak jelas dalam baris ke-1. Pada bagian ini, It sangat dominan, menunjukkan keinginan pengarang untuk mendapatkan sentuhan fisik dari orang-orang yang ia cintai seperti genggam tanganku, peluk diriku, dan cium keningku. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai bentuk cinta dan perhatian fisik. Permintaan-permintaan ini adalah hasrat mendalam dari It untuk memiliki momen emosional terakhir sebelum perpisahan. Ego memahami bahwa ini adalah perpisahan, sehingga mengatur keinginan It dengan cara yang tidak melanggar norma sosial, tetapi hanya meminta momen terakhir. Superegonya berusaha menciptakan nilai moral untuk tidak meninggalkan hubungan ini dalam keadaan tidak baik. Terlihat dalam permintaan ini yang lebih mengarah pada pengungkapan kasih sayang secara tulus, tanpa ada unsur pemaksaan atau kebencian. It ini menampilkan keinginan altruistik si pengarang. Meskipun pengarang telah pergi, ia tetap ingin terus ada untuk membantu orang yang ia cintai. Ini tampak jelas pada lirik keempat, cari aku, ku ada untukmu. It dalam bait ini menjelaskan bahwa dalam keterpurukan orang yang ia cintai, ia ingin selalu ada. Ego di sini berfungsi untuk menyeimbangkan perasaan dan kenyataan. Pengarang memahami bahwa perpisahan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi ego mencoba untuk mengatur cara bagaimana ia berperan dalam kehidupan orang yang ia cintai meskipun sudah berpisah, yaitu dengan cara memberi kenyamanan yang lebih idealis. Cari aku, ku ada untukmu, menunjukkan upaya ego untuk memastikan bahwa meskipun secara fisik sudah berpisah, secara emosional ia akan tetap ada bagi orang tersebut dalam bentuk dukungan mental dan emosional. Superego dalam bait ini menunjukkan pengarang berperilaku dengan cara yang normal dan penuh perhatian. Dalam lirik ke-1, ku akan menghilang jauh darimu, terdapat pengakuan bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Namun meskipun secara fisik terpisah, Superego menuntun untuk tetap menjaga nilai-nilai moral, yaitu dengan berjanji bahwa ia akan selalu ada untuk orang tersebut secara emosional yang tercermin dalam lirik keempat, cari aku, ku ada untukmu.
Pada It bagian ini menginginkan hubungan yang mendalam untuk tetap bersama orang yang ia cintai. Dalam lirik ketiga, Tak Ingin Kau Jauh, menjelaskan dorongan emosional kuat dari It yang memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut dan menghindari perpisahan. Namun, pada saat yang sama, It juga menunjukkan upaya untuk menenangkan konflik, menerima kenyataan, perasaan yang tidak terbalas, sehingga dorongan untuk membenci orang yang dicintai itu ditekan. Ku tak membencimu adalah bukti bahwa dorongan negatif It seperti kebencian atau kemarahan tidak diizinkan mengambil alih. Ego dalam bait ini memainkan peran sentral karena ia mencoba untuk menyeimbangkan keinginan kuat dari It dengan kenyataan hidup. Tapi takdir tak menginginkan kita untuk berpisah. Lirik tersebut menunjukkan bahwa ego telah menyadari dan menerima fakta bahwa hubungan ini tidak dapat dipertahankan. Selain itu, ego berharap untuk tetap menjaga hubungan baik dengan tidak membiarkan perasaan negatif seperti kebencian merusak ketenangan indah atau hubungan mereka di masa lalu. Seperti yang terlihat dalam lirik kedua, ku harap kau pun begitu. Superego pada lirik ke-1 dan kedua, ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu, menunjukkan keputusan bijaksana pengarang untuk tidak menyalahkan orang yang ia cintai atas perpisahan ini, tetapi memilih mengikhlaskan dengan cara yang penuh kasih dan tanpa kebencian. Hal ini menunjukkan kedewasaan moral. Lalu, pada lirik keempat, tapi takdir tak menginginkan kita untuk berpisah, menunjukkan kesadaran pengarang bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia seperti takdir. Simpulan lagu pesan terakhir menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang harus berpisah meski hatinya berat. It pada lirik tersebut, pengarang merasakan emosional yang kuat ketika menatap mata kekasih sahabatnya. Pada hal ini, pengarang merasakan cinta tanpa pertimbangan konsekuensi. Dari hal ini, ego pengarang dihadapi dua pilihan. Apakah ia harus menuruti perasaan cintanya atau merahasiakan cintanya? Superego ini, rahasia dalam lirik tersebut mencerminkan bahwa akan ada konflik nantinya yang akan dihadapi oleh pengarang dan mengarah ke nilai moral dari langkah yang diambil oleh pengarang nantinya. It pada lirik tersebut menunjukkan keinginan emosional pengarang terhadap seseorang yang didasari prinsip kesenangan pribadi. Lalu pada ego, keinginan pengarang untuk merealisasikan cintanya tanpa harus memikirkan perasaan orang lain. Dan sebenarnya pengarang ingin mengatakan yang sebenarnya. Di dalam superego, dalam hal ini, nilai moral yang dapat diambil adalah kita tidak dapat memaksakan kehendak kita terhadap keinginan diri sendiri dan tidak mengambil milik orang lain. Pada lirik tersebut, dorongan It adalah keinginan pengarang untuk merebut cinta sang pujaan, meskipun ia menyadari bahwa orang tersebut sudah menjadi milik sahabatnya. Lalu pada ego yang mana berfungsi sebagai pengatur antara It dan superego, menyeimbangkan dorongan keinginan dan kenyataan sosial. Dalam lirik tersebut, ego dapat menjadikan pengarang tetap mengambil keputusan untuk membuat seseorang yang ia cintai memilih dirinya, meskipun harus merebut dari sahabatnya. Pada superego, merepresentasikan nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab. Di mana dari tersebut, jika pengarang merepresentasikan hal tersebut, maka akan menjadi adanya pertengkaran antara ia, sahabat, dan orang yang dicintainya. Dalam hal ini merupakan norma sosial yang mengarah ke hal negatif dan tidak boleh ditiru. Di dalam lirik tersebut, It dapat tercermin dalam perasaan cinta dan keinginan yang kuat untuk bersama, meskipun hubungan itu mungkin penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Perasaan ini menggambarkan dorongan emosi yang kuat untuk mengikuti kehendak hati tanpa banyak pertimbangan rasional atau realistis. Lalu pada ego, yang mana dalam lirik ini frase ditemukan "namun kau tahu" mencerminkan adanya pengakuan rasional bahwa cinta, meskipun bersifat mendalam dan tidak terkontrol, tetap merupakan fenomena yang tidak bisa disalahkan. Ego berperan untuk menyadarkan bahwa cinta adalah pengalaman universal yang tidak dapat ditolak atau diatur sepenuhnya. Dan para superego, dalam lirik ini ada kemungkinan cinta yang dirasakan bertentangan dengan norma tertentu. Namun frase tak bisa kau salahkan menunjukkan bahwa superego meskipun hadir tidak mampu sepenuhnya menghakimi cinta sebagai sesuatu yang salah. Ada semacam penerimaan bahwa cinta melampaui batasan moral. Simpulan lagu Cinta dan Rahasia menghadirkan cerita cinta yang kompleks, penuh kejujuran dan pengadilan diri. Lagu ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikirannya
Dalam lirik tersebut, It keinginan terdalam untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional muncul dalam bentuk mengutuki diri. Dorongan It ini menunjukkan keinginan naluriah untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Dalam lirik tersebut, ego, pada bait ini, ego berusaha mengadopsi mekanisme pertahanan seperti repression atau penekanan emosi dan memalsukan emosi dengan menampilkan kebahagiaan palsu. Dalam lirik tersebut, superego penulis pada bait ini berusaha mencari keseimbangan antara tetap memaksakan tuntutan superego dari orang-orang yang mengatakan syukurilah saja, atau memilih it yang didasari prinsip kesenangan lebih dominan menginginkan waktu dan ruang untuk beristirahat menjauh dari orang-orang dan menghadapi luka emosionalnya tanpa tekanan. Dalam lirik tersebut, superego mulai mengambil alih, mencoba berdamai dengan ego dan it, serta belajar menerima kenyataan bahwa menangis adalah bagian dari penyembuhan. Karena individu mencoba mengurangi tekanan norma sosial dengan fokus pada penerimaan diri. Simpulannya, lagu ini menggambarkan pengalaman seseorang yang seringkali mengalami keinginan untuk menyerah dan merasa tidak kuat dalam menghadapi beban yang ada.